Energi Genbi PB untuk negeri. Pada bulan Februari dan Maret 2021, Genbi PB mengadakan 3 kegiatan. Pada tanggal 27 Februari, Genbi PB mengadakan upgrading dengan tema Muncak Bareng Genbi. Kegiatan upgrading dimulai dengan challenge yel-yel per kelompok, dilanjutkan dengan games dan talk show untuk lebih mengenal komunitas Genbi dan anggota-anggota Genbi IPB. Di bulan Maret, Genbi IPB mengadakan 2 kegiatan webinar. Webinar pertama mengangkat tema ekonomi, lebih spesifiknya tentang investasi saham. Berikut adalah cuplikan webinar. Saham itu bukti kepemilikan perusahaan. Kegiatan investasi adalah di mana seseorang melalui analisis yang menyeluruh menjanjikan uang pokok investasi dan imbal hasil yang cukup. Kalau 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut bukan investasi tetapi lebih ke arah spekulatif gitu. Keuntungan investasi saham itu potensi keuntungannya ada 2 sumber. Yang pertama dari capital gain, yaitu selisih antara harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli saham kayak gitu. Itu yang dinamakan capital gain. Dan juga ada yang dinamakan dengan dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham yang diberikan sesuai dengan yang dimiliki. Inilah yang disebut dengan bagi hasil. Dalam instrumen investasi tentunya mengandung resiko. Resiko yang dimaksud di sini adalah seperti capital loss. Capital loss itu ketika kita mengalami kerugian, jadi ada potensi kita menjual rugi saham kita, harga jual saham kita lebih rendah daripada harga beli saham kita kayak gitu. Kemudian adanya risiko likuidasi, itu ketika kita membeli saham yang fundamentalnya kurang bagus, maka ketika dia terjebak dalam likuidasi ataupun pencairan aset perusahaan ataupun dalam kepailitan, maka kita berpotensi kehilangan uang kita itu hangus sama sekali karena pemegang saham merupakan urutan terakhir dalam proses kepailitan. Nah, apa saja hal yang harus saya persiapkan dan pertimbangkan untuk mendapatkan capaian return yang baik? Apakah jumlah yang kita investasi perlu memperhatikan kondisi ekonomi pada saat itu? Terima kasih. Yang pertama kali itu benar, penting sekali kalian melihat kondisi ekonomi dulu. Ekonomi pribadi ya maksudnya. Jadi ekonomi pribadi dari mulai financial planning pribadi itu gimana, terus cara mengelola kas kalian, pendapatan kalian, hutang kalian itu harus dikelola dulu. Dana darurat itu kalian harus ada dulu gitu. Kalau misalnya itu udah beres, kalian punya uang lebih untuk berinvestasi, nah baru kalian alokasikan untuk investasi gitu. Karena nantinya akan mengganggu psikologi kalian kalau misalnya kalian nggak punya dana darurat. Nanti investasi kalian dipakai gitu kan, harusnya returnnya bisa lebih tinggi, kalian udah ambil duluan gitu kan, itu kan sayang banget gitu. Nah, kedua, ya tentunya kalian harus belajar dulu, jangan main asal investasi aja gitu kan. Jangan cuma ngelihat keuntungan yang persentasenya tinggi, wah langsung nih masuk gitu kan, jangan. Kalian harus tahu dulu apa yang kalian beli gitu. Nah, keren banget kan ya materinya? Tapi ini belum seberapa, masih banyak materi-materi daging, tips and trik bagaimana memulai investasi saham. Makanya jangan lupa follow sosial media Genbi IPB sehingga gak ketinggalan webinar-webinar yang pastinya keren-keren banget. Dan ada yang gak kalah keren, pada tanggal 28 Maret 2021, Genbi IPB mengadakan webinar Support to Sustain, pungut pilah olah sampah dari rumah. Berikut cuplikan webinarnya. Webinar ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Genbi IPB. Genbi sendiri merupakan salah satu komunitas di mana para mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia berkumpul dan dapat memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar melalui kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Salah satu kegiatannya adalah social project ini dengan tema pungut pilah olah atau PPO sampah dari rumah. Oleh karena itu, saya mewakili komunitas Genbi IPB sebagai penyelenggara acara berharap bahwa seluruh peserta dapat mendapatkan ilmu dan manfaat yang berguna, terutama dalam pemilahan sampah di rumah dan pemanfaatannya. Tahun 2019-2020, total timbulan sampah di Indonesia itu sudah 67,8 juta ton setahun. Jadi nggak bisa masalah sampah itu diselesaikan oleh pemerintah saja. Jadi apa yang perlu kita lakukan yaitu perubahan gaya hidup, dan ini sifatnya harus wajib gitu. Perubahan dari segi negara maupun pemerintah
maupun entitas swasta. Nah, jadi yang belum adalah perubahan dari kita semua gitu, karena percuma kalau negara udah peka, udah merespon semua konsep keberlanjutan, baik circular economy, baik green economy, baik sustainable development, tapi kalau kitanya, rakyatnya belum aware akan percuma. Jadi perubahannya harus dari skala kecil pun, dari individual harus berubah juga. Cuman saya mau sedikit highlight bahwa paradigma di abad 20 yaitu membuang sampah pada tempatnya itu sudah tidak relevan lagi sekarang, karena kalau teman-teman hanya buang sampah pada tempatnya, kalian hanya memindahkan masalah dari rumah kalian ke TPA gitu. Jadi itu udah tidak relevan. Jadi pengolahan sampah di abad 21, di abad sekarang adalah kita mencegah dulu berbentuk piramida terbalik di gambar sebelah kanan. Dicegah paling besar, baru dibuang ke TPA adalah jalan terakhir kita dalam mengolah sampah. Yuk Genbiers, mulai berinvestasi untuk masa depan dan mengubah gaya hidup untuk mengurangi sampah. Eits, jangan lupa untuk ikutin juga sosial media Genbi supaya nggak ketinggalan webinar-webinar yang pastinya keren banget. See you next month!